Ya, saudara, masih bersama kita ada mantan Kepala Kamar Mesin atau KKM Kapal Selam KRI Nanggala 402, Laksda TNI Purnawirawan Frans Wuwung, dan juga pakar kelautan Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Pak Wisnu Wardana. Saya langsung ke Pak Wisnu. Pak Wisnu, kira-kira kalau melihat kondisi seperti ini, memungkinkankah untuk kemudian evakuasi ini sebenarnya dilakukan, dan bagaimana cara yang menurut Anda paling efektif? Ini adalah kasus tenggelam kapal selam pertama di Indonesia, tapi mungkin Anda bisa memberikan referensi dari kasus yang terjadi di belahan dunia lainnya mungkin? Ya, jadi kalau kita lihat itu, bahwa evakuasi itu, Nanggala ini harus dilakukan. Terlepas maaf ya, krunya sukses atau tidak. Tetapi kegiatan evakuasi ini perlu terus dilakukan. Bagaimanapun caranya, apakah itu hidup atau mati, tapi ini harus dilakukan. Karena apa? Karena kita berhadapan dengan manusia, pertama. Kita tidak berhadapan dengan struktur langsung. Perkara nanti kapal selamnya itu mau diangkat 2-3 bulan lagi, itu terserah, itu keputusan apa ya. Keputusan dari pembesar angkatan laut lah. Tetapi yang penting bagi saat ini adalah bagaimana kita itu mengevakuasi kru. Disitulah saya kira yang perlu kita lakukan. Lah, evaluasi kru itu bagaimana? Evakuasi kru dalam kapal selam itu biasanya dilaksanakan, yang saya tahu ya, dilaksanakan dari kapal selam kecil. Kapal selam kecil turun, mendekati Nanggala, kemudian parkir di geladaknya Nanggala itu. Geladaknya Nanggala itu ada exit pintunya yang bisa dihubungkan dengan kapal selam kecil itu. Kru-kru itu naik menuju kapal selam kecil itu. Menggunakan kapal selam kecil. Meninggalkan itu, ya. Itu proses itu diulang-ulang terus sampai seluruh krunya sukses dievakuasi. Begitu saya kira aninya. Mungkin kita coba dengar langsung nih dari Pak Frans. Pak Frans sendiri, koreksi kalau saya salah, ini ada punya pengalaman nggak Pak untuk latihan evakuasi keluar ketika misalkan kondisi sapsang untuk kapal selam? Mungkin bisa di-share Pak Frans? Begini, yang kami latihan adalah kedalaman maksimal sebagai manusia lah. Bisa untuk menerima tekanan air itu. Jadi kami dilatih escape itu pada kedalaman maksimum 30 meter. 30 meter? Karena persyaratan untuk menjadi perwira kapal selam atau anak buah kapal selam harus mampu menyelam basah. Jadi kita pribadi menyelam sampai 30 meter. Karena itu adalah batas kemampuan manusia tanpa menggunakan alat. Dan itu kami laksanakan waktu pengambilan kapal di Jerman. Semua kru harus melaksanakan tes atau uji selam itu sampai kedalaman 30 meter. Jadi kemampuan escape dari kru sendiri untuk keluar kapal itu hanya pada kedalaman 30 meter. Lewat dari itu sudah tidak bisa karena kita sudah tidak mampu untuk menerima tekanan air fisik kita. Meskipun ada alat-alat seperti baju mungkin yang disediakan di dalamnya, Pak Frans, ada nggak seperti itu? Ada. Alat itu sama. Alat untuk kita pakai supaya tidak langsung air. Tapi saya dulu membawa pulang itu menggunakan stein to hood. Hanya bagian kepala saja sampai di sini. Sama juga yang baru di situ. Dia bisa juga seperti pakaian yang ada pokoknya seperti pakaian penyelam. Tapi dia hanya mampu menyelam sampai 30 meter. Balik lagi Lewat ya tadi itu, ya? Dia harus menggunakan peralatan khusus
yang seperti robot itu, yang besi, terus pakai seperti penyelam-penyelam. Oke, dan itu tidak ada di kapal selam? Tidak ada. Oke. Tidak dilengkapi itu. Oke, Pak Frans, saya mau minta klarifikasi satu hal. Ini ada juga pendapat yang menyatakan bahwa bila kapal selam itu pecah begitu ya, ini ada tanda sebuah balon yang akan mengapung ke permukaan. Ada teori, kalau pengalaman saya tidak ada, kapal selam tidak ada balon itu keluar, tidak ada. Kalau dulu kapal selamnya Rusia, Whiskey Class, KRI, nah itu ada buoy darurat. Oke. Dia dicat merah putih. Nah itu kalau kita ada trouble di bawah air, itu kita lepas itu. Oke. Nanti ngapung tahu bahwa kita ada kedaruratan, ada kapal selam di bawah. Oke, itu tapi tidak ada di yang kapal selam Nanggala begitu? Tidak ada. Oke, baik. Pak Wisnu, Anda melihat investigasi dari misalkan nanti segera ditemukan begitu ya, baik itu kru dan kapal selam, investigasi ke depan ini untuk kapal selam sendiri akan seperti apa? Apakah ada yang namanya black box-nya juga kah di dalam kapal selam ini? Ya, kejadian ini memang benar-benar ya merupakan refleksi bagi kita ya. Refleksi bagi kita sebagai sebuah negara yang mengelola alutsista kuno gitu. Ada kunonya ini yang menjadi masalah gitu. Kalau alutsista baru yang kita beli baru atau kita buat baru itu gampang. Kita mengatur penjadwalan maintenance-nya itu gampang. Nah sekarang bayangkan ada alutsista yang umurnya 40 tahun seperti ini, di mana kita harus mengatur maintenance sedemikian rupa sehingga alutsista yang tua-tua ini masih bisa diremajakan itu. Oke. Diremajakan itu bukan berarti dalam konteks dia itu beli baru saja gitu. Beli baru penting ya, tapi peremajaan alutsista kuno itu adalah penggantian komponen yang spare part-nya itu sudah tidak ada di pasaran. Itu sangat penting. Karena kalau kita itu menemukan misalkan spare part-nya, ini kok tidak ada spare part-nya, ya sudah semua bagian yang berhubungan dengan spare part itu diganti sudah. Diganti baru yang ada spare part-nya di lapangan. Sehingga kapal ini menjadi remaja terus, tidak tua. Karena kalau kita itu selalu dibebani dengan teknologi tahun 80, khawatirnya nggak ada spare part, ngarang-ngarang, kualitas spare part-nya menurun, dan seterusnya dampak-dampak itu. Ya, jadi ini benar-benar ya saya pikir adalah satu refleksi bagi kita untuk kita itu menyadari bagaimana kita itu mengelola alutsista kuno ini. Yang kalau nggak salah itu besarnya sekitar 60% dari peralatan yang ada di Angkatan Laut itu. Itu saya kira. Oke, selain peremajaan tadi kalau Anda bisa memberikan saran mungkin untuk yang kesekian kalinya, tapi ini adalah momen juga untuk kita semua mungkin merefleksikan kembali perawatan alutsista kita, bagaimana kemudian ini pentingnya juga untuk menjaga wilayah kelautan kita. Apa yang bisa Anda katakan, Pak Wisnu? Ya, jadi seperti tadi saya katakan bahwa peremajaan alutsista itu tidak selalu harus berkonotasi dengan pembelian alutsista baru. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana membuat alutsista yang tua yang kita miliki itu menjadi sifatnya remaja kembali. Jadi dia tetap bisa dilakukan, teknologinya diupdate, ya. Teknologinya itu disesuaikan dengan kemajuan zaman ini, tapi di samping itu juga harus SDM-nya juga harus selalu ditingkatkan. Training itu terus. Jangan sampai berhenti, karena training itu adalah merupakan sifat dari anggota TNI dalam melaksanakan prosedur operasi. Itu harus menjadi sifat gitu. Refleks dia itu harus mengerjakan dan itu sesuai dengan prosedur. Dia tidak boleh lagi membaca, ini harus begini, ini tidak boleh.
itu harus sudah menjadi sifat dari Angkatan Laut itu. Karena begitu sifat ini keluar, ini sudah sesuai dengan prosedur operasi. Saya kira itu, Pak. Oke, Pak Frans, terakhir Pak Frans, mungkin masukan dari Anda terkait dengan harapan peremajaan, bukan peremajaan ya, dalam konteks kita merefleksi kembali bagaimana kemudian perawatan alutsista kita. Sekalian juga mungkin bila Anda bisa memberikan masukan untuk terkait evakuasi dan juga pencarian kepada tim. Silakan Pak Frans. Baik, terima kasih. Saya mengikuti penjelasan tadi. Jadi begini, yang awak sekarang atau kapal sekarang ini pada waktu kita pengadaan itu peralatan yang namanya alutsista, alut baru. Jadi tingkat teknologinya itu sudah tinggi. Ya, pada tahun 79 itu saya ke sana, pulang membawa tahun 81. Jadi kapal ini itu dibuat pada tahun 81. Nah, peralatan dari kapal ini itu ada technical handbook-nya untuk merawatnya. Kemudian di Angkatan Laut ada sistem pemeliharaan terpadu. Kemudian dalam jadwal pemeliharaannya itu akan masuk juga harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan ada juga yang namanya overhaul. 5 tahun, 5-year overhaul, 10 years overhaul, dan ada yang namanya modernisasi. Itu yang tadi barangkali Bapak Wisnu Jadi itu sebenarnya sudah di kapal ini, atau kita bilang alut baru yang kita adakan tahun 80-an ini, itu sudah ada cara pemeliharaan sampai bagaimana modernisasi. Terjadi modernisasi tadi karena kapal spare part-nya sudah tidak ada dan tingkat teknologinya sudah diperbarui lagi teknologinya juga gitu Pak Frans. Pembaruan teknologi. Ya. Itu. Tapi selama ini yang kita laksanakan itu bukan berarti kita tidak punya terus ini kapal tua terus kurangan, tidak, ada sistem pemeliharaan yang terpadu itu. Tapi saya setuju dengan Bapak. Cuma barangkali mohon ditambahkan, kan Pak Wisnu ini ahlinya. Nah, barangkali ada kerjasama dengan istilahnya timnya Pak Wisnu untuk sistem pemeliharaan atau sampai peramajaan alat tempur, alat utama kita. Nah, kalau tadi untuk bagaimana untuk escape ini, ya, evakuasi ya Pak? Untuk evakuasi, saya hanya punya pengalaman melihat, mendengar berita bagaimana penyelamatan evakuasi dari kapal selam yang mengalami kecelakaan di laut. Itu saya ikuti berita yang tahun 2000 kalau tidak salah. Itu ada kapal selam Rusia yang tenggelam di Laut Utara atau Laut Barents itu ya. Nah, itu kan ya karena torpedonya atau istilahnya meledak lah. Ya. Nah, yang dievakuasi itu bukan kapal selamnya, orangnya. Nah, karena mau mengevakuasi orang, itu yang turun ke bawah, itu penyelam. Oke. Jadi tidak ada, misalnya ada kapal selam baru atau kapal selam lain, kemudian membawa apa yang mau ditolong itu dimasukkan ke situ. Tidak begitu evakuasinya yang dilaksanakan kalau tidak salah oleh Inggris. Inggris menurunkan penyelam kelas 1 dengan tentunya
memang peralatan penyelaman yang canggih, yang mampu menyelam sesuai kedalaman itu. Oke. Ini 800 meter, itu berarti tekanan air laut itu 80 atmosfer absolut. Jadi pertanyaan juga, apa ada kapal, walaupun itu kapal mini atau apa, mampu nggak dia menyelam sampai kedalaman di mana KRI Nanggala tenggelam? Ya. Barangkali itu. Baik, Pak Frans, Pak Wisnu, terima kasih. Kita berbagi informasi, setidaknya kita juga memberikan gambaran bagaimana posisi dan juga kesulitan untuk mencari KRI Nanggala 402 ini. Tapi tentunya kita terus berdoa dan berharap semoga dengan mukjizat kapal selam KRI Nanggala 402 ini akan segera ditemukan dan juga terutama bisa mengevakuasi kru-kru yang berada di sana, 53 pejuang terbaik bangsa. Pak Frans, Wuwung, Laksamana Muda TNI Purnawirawan, kemudian juga ex-kepala kamar atau kamar mesin ya, dari KRI Nanggala 402, terima kasih. Kemudian Pak Wisnu, ahli kapal selam dari ITS Surabaya juga terima kasih pagi ini sudah mau kita sapa oleh Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu.